yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Tatimmu sholihat. Bos. Wa idza ra'a ma yukrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Loh, Bos. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Oke. Kali ini kita akan nyari video-video anfaedah, Bos ya. Video-video yang sebenarnya nggak guna dibahas, tapi di kalangan Wahabi ini menjadi pembahasan yang serius. Kayak antara surga dan neraka. Padahal melakukan ya nggak apa-apa. Contohnya kemarin apa, Bos? Antara sholat bainal adzan wal iqomah dinamakan qobliyah sudah jadi masalah. Qobliyah isya tidak ada dalilnya, tapi ada hadis yang mengatakan antara adzan dan qomat 2 rakaat. Apalagi, Bos, membahas tongkat kayu pendek. Kalau udah panjang itu namanya balok, yang memakainya Paulus. Mereka ingin persis dengan Nabi, ngakunya, tapi faktanya ketika disodorkan dengan hadis-hadis Nabi yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, mereka tolak, mereka nggak mau, mereka acuh-acuh, mereka pura-pura buta, mereka pura-pura tuli. Ya, intinya mereka setiap amalan kecil-kecil yang dilakukan oleh orang awam, mereka cari-cari dalilnya. Gitu, Bos. Cari dalilnya. Cari dalilnya. Pokoknya harus sesuai. Pokoknya harus salah dulu mereka, bukan sesuai, harus salah. Harus salah. Kalau sesuai ya sesuai. Orang lain itu sesuai sudah. Ada walaupun nggak persis, tapi sesuai Nabi sudah, sesuai sunnah, sesuai dalil. Tapi harus salah menurut mereka. Gitu, Bos. Cari-cari lah, Bos. Nyari masalah mereka itu, teman-teman ya. Ibadah bukan sesuai dengan asyiknya kita, bukan. Ada orang sendawa, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Akan nikmat. Kentut juga nikmat. Kenapa enggak situ bikin zikir habis kentut? Apa ada enggak dari Rasulullah masalahnya? Kalau habis bersin sahih hadisnya. Tapi habis sendawa mana ada contohnya dari Rasulullah SAW? Habis alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bersin ada, Bos, katanya, Bos, dalilnya. Tapi kalau sendawa, terus Anda menyampaikan ini, menyampaikan hujah, tangannya pakai gini-gini, ada nggak dari Rasulullah? nggak ada. Nggak ada kalau gini-gini. Ya. Mana hadisnya? Apakah pernah Rasulullah ketika menyampaikan fatwa tangannya sambil nunjuk-nunjuk? Terus maunya apa? Suruh mengucapkan apa, Bos? Mungkin suruhnya begini. Suruh diem, katanya, Bos. Badrus salam. Mungkin harusnya gitu. Bagus ya. Dengan alasan ini nikmat. Sahih, tapi masalahnya ada enggak contohnya di Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Terus apa contohnya dari Rasul menurut Anda, Pak? Coba, Pak, saya ingin nyontoh Rasul, Pak. Setelah bersendawa Rasul gimana, Pak? Saya ingin nyontoh, Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Iya, gimana, Bos? Anda nggak menyampaikan hadis. Enggak menyampaikan hadis. Berarti jika Rasulullah tidak memberikan contoh atau tidak memberikan batasan-batasan, atau ketika Rasulullah tidak memberikan panduan, hal itu berarti tidak ada larangan mutlak. Oh, berarti gitu, Bos, ya? Kan begitu. Innal halal bayinun wal haram bayinun wa bainahuma umur mustabihat. Kan begitu. Ini haram bukan? Enggak. Halal jelas. Halal jelas. Ya. Baik bahkan Ya, makanya wadkurullah qiyaman wa qu'udan. Ingat Allah baik dalam duduk, berdiri, berbaring, dalam keadaan apapun. Kita dianjurkan untuk mengingat Allah. Makanya Rasulullah tidak perlu mempertegas lagi hal ini, ya, Bos ya. Masa iya ketika bersendawa kalian akan mengatakan laknatullah? Ya, kan nggak mungkin, Bos ya. Kayak contohnya kayak menguap. Kalau menguap kan ada tuntunannya, Bos. Gitu, Bos. Berarti yang harus mengikuti itu. Kalau nggak ada tuntunan berarti selama hal itu baik dan
ada dalil dasarnya, pondasi dalilnya ada, ya nggak apa-apa bos ya. Itu bos ya. Kayak gitu saja, simpel. Betulnya gitu, gak ada Jangan dibuat permasalahan. Berarti perkaranya juga baik, ya kan, tidak melanggar syariat, dan itu pun berzikir kepada Allah. Sekarang begini, ada orang kesandung. Nah, Apa zikir dari Rasulullah ketika kesandung? Ya bos ya. alhamdulillah. Bos ya. Gimana ketika kesandung bos ya? Sekarang begini, saya tanya juga dalilnya. Ketika orang kejedot kepalanya, apa? Kejedot palang pintu. Apa zikirnya dari Rasulullah? Saya ingin tahu persis semuanya. Gimana? Ada nggak? Kalau nggak ada solusi, kalau Anda tidak bisa menyampaikan dalilnya, maka biarkan kami berzikir saja. Gitu, kan ya. baik sudah. Apa dalilnya ketika kita ngiris sayur, tangan kita keiris? Oh ya. Apa dalilnya ketika kita memukul nyamuk, ketika kaget digigit nyamuk, kemudian kita memukul begini, menepis nyamuk? Apa dalilnya? Zikir apa yang pas? Saya ingin zikir semua soalnya. Gitu loh. Kan ala kulli halin bos. Ya, segala puji bagi Allah itu dalam segala keadaan. Segala keadaan. Itu apa dalilnya, apa doanya ketika saya mau garuk-garuk gatal? Iya. Saya ingin ingin zikir soalnya. Iya, gitu ya. Ketika kita kaget. Ketika kita kaget, mustahil Allah melarang kita zikir. Kan gitu. Dalil intinya kan gitu, mustahil Allah melarang kita untuk berzikir kepada Allah. Mustahil Nabi Muhammad melarang kita untuk berzikir kepada Allah. Itu Ya, mustahil, Bos. Soalnya perintahnya untuk berzikir semuanya. Kan gitu bos. Orang sudah berbuat baik masih disalahin. Istighfar berapa kali? 1000 kali. Loh, Rasulullah 70 kali. Kamu ngarang-ngarang ini buat syariat baru gitu bos. Oh, kalau begitu Pak, kalau Anda ingin persis seperti Rasulullah Pak, ya berarti pertama Anda harus jadi nabi. Long kita ini umatnya, bos ya, tentu dosanya lebih besar. Anda pahalanya harus sama dengan Nabi, menikahnya harus persis dengan Nabi, istrinya juga harus persis dengan Nabi. Ada berapa, bos ya? Putranya semua harus meninggal, harus persis Nabi, bos ya. Kemudian apa lagi? Anda juga harus hijrah di umur kesekian kali, di umur kesekian Anda harus hijrah keluar dari desa Anda. Kemudian setelah hijrah beberapa tahun Anda harus balik lagi ke kampung halaman Anda. Betul loh. Dan bersyiar di sana gitu bos ya. Jangan lupa berada di Gua Hiro. Nah, Anda juga harus di Gua Hiro selama beberapa waktu. Anda juga harus ketemu malaikat Jibril Pak. Untuk mereka itu cukup dengan dalil-dalil dari Wahabi sendiri aja bos ya. Fa inna 'alal muslim ay yaqula ma warada fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaqulu alhamdulillah ala kulli hal. Ini sudah jelas. Berarti mengucapkan alhamdulillah itu dalam setiap keadaan. Iya, Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Wa a'udzubillah min hali ahlin nar. Ini zikirnya Rasulullah, bos ya. Rawahu Tirmidzi wa sahahu Albani. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Jadi musolihat. Bos. Wa idza ra'a ma yukrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Loh, bos. Rasulullah ini ada dua hadis bos ya. Rasulullah itu zikirnya Rasulullah adalah alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzubillah min hali ahlin nar. Bos ya. Segala puji bagi Allah di dalam segala keadaan. Ini di dalam segala keadaan ini sudah menyakup semuanya, Pak. Ya, baik sendawa, baik berkedip, bos ya. Baik senang, baik susah, baik nikmat, baik susah, baik sedih, baik bahagia, menangis, semuanya alhamdulillah sebenarnya ala kulli hal. Kemudian wa'udzubillah min hali ahlin nar. Dan aku berlindung pada Allah dari keadaannya ahli neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah bi ni'matihi tutimmu sholihat. Ketika Rasulullah melihat apa yang disukai, maka Rasulullah berzikir alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmu sholihat. Bos ya. Nah, wa idza ra'a ma yukrahu, ketika Rasulullah melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau juga mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Bos ya. Kayak gitu, Pak. Jadi kentut pun sebenarnya juga alhamdulillah sah-sah saja.
Hanya saja orang terbiasanya di sendawa saja, bos ya. Kalau kentut takutnya apa? Ada orang yang bau ngomong alhamdulillah dikira ngejek, gitu bos ya. Lah iya. Habis ngentutin orang alhamdulillah. Kan kenikmatan tersendiri pak. Karena Anda tahu sendiri kalau orang nggak bisa kentut itu berapa biayanya pak, gitu bos ya. Mahal bos. Makanya sendawa ini kan ada hubungannya dengan gas lambung pak. Begitu kentut juga hubungannya dengan gas lambung. Sama ini dua-duanya nih, baik sendawa maupun kentut itu efek dari asam lambung, pencernaan. Gas itu keluar dari dua jalan, dari sendawa dan dari kentut. Itu semuanya mengeluarkan penyakit pak. Hasan saya saling menajid. Ayaqula dzalika mu'taqidan annahu sunnatun wa ibadatun khassatun ya taqabbalallah. Kalau mempunyai keyakinan bahwasanya itu sebuah bentuk ibadah yang khusus, ya itu nggak boleh. Nah, kalau menganggap ini ibadah yang khusus, Bukan nggak boleh bos. kalau sekedar zikir saja, bersyukur ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menganggap ini zikir khusus untuk taqarrub ilallah. Ya setiap zikir itu nilainya, poinnya pasti taqarrub ilallah. Tapi kalau sudah membuat kekhususan ini, membuat syariat sendiri, ya nggak boleh. Ini menurut Saleh Munajjid loh ya. Kalau menurut kita bebas-bebas saja, nggak apa-apa. Ya nomor 2. Ayajri dzalika ala lisanihi ala sabil adah duna tiqadin li fadilatin khassatin. Yang kedua, jika memang lisannya itu terbiasa ya Biasa mengucapkan alhamdulillah. Terbiasa, enggak apa-apa Pak. Yang ketiga, ayaqulaha murayan li ma'nan qama fi dinihi wa huwa anna tajashu natijun anish shibai. Fa huwa ni'matun yastahiqu Allah walhamdulillah alaiha. Bos ya. Nah, yang ketiga, kalau sudah mendalami maknanya bahwasanya sendawa ini memang nikmat, betul. Keluarnya penyakit, bos ya, keluarnya angin, sesuailah maknanya dengan alhamdulillah ini bos ya. Itu malah nggak apa-apa juga Pak. Jadi Anda ini kurang kerjaan. Mungkin Anda kekurangan materi Pak ya di halakoh-halakohnya itu. Daripada Anda mencari-cari materi yang anfaedah sebenarnya ya, yang sebenarnya sudah Wahabi sendiri sudah ikhtilaf, ada berbagai macam pendapat. Anda membuat masalah di sini dengan menyampaikan satu pendapat, dengan mencari masalah di sini biar terlihat keren, biar terlihat ustadz berkualitas, biar amplopnya tebel. Karena apa? Pendapat-pendapat ustadz ini jarang kita temui di ustadz-ustadz yang lain gitu bos. Maka ratingnya naik biar gitu. Ya salah Pak, salah total Pak. Anda niatnya salah Pak ya. Betul, bos. Dan belah di akhirat kalau Anda mau minta pahala nggak dikasih. Kamu dulu karena apa dakwanya? Karena biar dipuji jamaah, ya Allah, ya sudah ambil pahalamu di jamaah sana. Jamaahnya nggak bisa ngasih pahala, wong jamaahnya juga kurang-kurang bos ya. Anda dulu sudah kami kasih duit masih minta pahala lagi. Oke bos, itu saja bos untuk menanggapi omon-omon ini bos. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.